liburan sekolah adalah waktu yang paling kutunggu. Kali ini, aku dan 3 sahabatku, Rina, Sandi, dan Lia, memutuskan untuk menghabiskan waktu di desa nenekku. Desa ini terletak jauh di pedalaman, dikelilingi oleh ladang jagung dan hutan kecil. Tempatnya tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi juga menyimpan aura misterius yang sulit dijelaskan. Hari itu, matahari mulai condong ke barat, memberi cahaya keemasan yang membuat ladang jagung di pinggiran desa terlihat menakjubkan. Ladang itulah yang kami pilih sebagai arena bermain. Meskipun warga desa sering memperingatkan agar tidak terlalu jauh masuk ladang, kami tidak terlalu memedulikan hal itu. Bagi kami, itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Siapa yang jadi penjaga pertama? Tanya Rina sambil tersenyum lebar. Giliran Sandi, jawabku cepat. Sandi menggerutu, tapi akhirnya menghitung sambil menutup matanya di bawah pohon besar. Aku berlari ke dalam ladang jagung, mencari tempat bersembunyi. Suara Lia dan Rina samar terdengar di kejauhan. Tawa mereka menggema di antara deretan batang jagung. Aku terus berjalan semakin dalam, berusaha menemukan tempat yang sempurna. Saat aku akhirnya berjongkok di balik batang jagung yang lebat, angin tiba-tiba berubah dingin. Daun jagung yang tadinya bergesekan dengan suara lembut sekarang seperti berbisik. Aku merasa ada yang mengawasi, tapi tidak ada siapapun di sekitarku. Apa ini cuma perasaanku? Gumamku pelan, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit berlalu, dan aku tidak mendengar langkah Sandi mendekat. Biasanya, dia sudah akan memanggil nama kami satu persatu. Aku mulai merasa waktu berlalu terlalu lama. Dengan hati-hati, aku keluar dari persembunyianku dan mencoba kembali ke tempat Sandi menghitung. Tapi anehnya, ladang ini tampak berbeda. Batang-batang jagung terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Jalan setapak yang kutempuh saat masuk tadi tidak lagi terlihat. Aku memanggil teman-temanku dengan suara keras. Namun, hanya gema suaraku sendiri yang menjawab. Aku mulai berjalan, berharap menemukan arah keluar. Tapi setiap langkah terasa semakin membingungkan. Di ujung pandanganku, aku melihat sesuatu. Sebuah gerbang bambu tua berdiri di antara deretan jagung. Ukirannya aneh, seperti tidak berasal dari sini. Gerbang apa ini? Tanyaku dalam hati. Keingintahuanku memuncak, dan tanpa berpikir panjang, aku melangkah melewatinya. Aku tidak tahu bahwa langkah itu akan membawaku ke tempat yang seharusnya tidak pernah kudatangi. Begitu melewati gerbang bambu tua itu, udara di sekitarku berubah. Aku berhenti sejenak, mencoba mengatur napas, tetapi perasaan tidak nyaman terus menyergap. Aku menoleh ke belakang, berharap melihat ladang jagung tempat aku masuk, tetapi gerbang itu kini lenyap, digantikan oleh hutan kecil dengan pohon-pohon besar yang seolah menatapku dengan keheningan. Aku mulai merasa ada yang salah. Ini bukan lagi ladang jagung tempat kami bermain. Aku memutuskan untuk terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar. Langkahku membawaku ke sebuah jalan setapak kecil yang terlihat seperti jarang dilalui manusia. Jalan itu terbuat dari tanah merah, dan di sepanjang sisinya terdapat tanaman liar yang tumbuh subur. Rasanya seperti sedang memasuki tempat yang sudah lama terlupakan. Setiap langkahku diiringi oleh suara gemerisik, seolah-olah ada yang mengikutiku. Aku menoleh beberapa kali, tetapi tidak ada apa-apa. Suasana semakin sunyi, bahkan suara burung atau serangga tidak terdengar sama sekali. Setelah beberapa menit berjalan, aku melihat sesuatu di kejauhan, sebuah desa kecil dengan rumah-rumah kayu berjajar rapi. Aku merasa lega, berpikir mungkin ini bagian dari desa nenekku yang belum ku ketahui. Semakin dekat aku ke desa itu, semakin aneh suasananya. Rumah-rumah kayu tersebut tampak terawat, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku mencoba mengetuk salah satu pintu rumah. "Ada orang di sini?" Tanyaku sambil mengetuk pintu dengan ragu. Tidak ada jawaban. Aku berjalan ke rumah lain, melakukan hal yang sama, tetapi hasilnya tetap sama. Perasaan cemas mulai menguasai pikiranku. Desa ini terlihat nyata, tetapi kenapa terasa begitu sunyi? Rasanya seperti terperangkap di dalam mimpi buruk. Saat aku hendak berbalik, sebuah suara lembut terdengar dari salah satu rumah. "Masuklah,"
"Nak," suara itu memanggil. Aku menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu salah satu rumah. Wajahnya pucat, tetapi ia tersenyum ramah. Matanya yang kecil menatapku dengan penuh perhatian. "Kau pasti tersesat. Masuklah, biar ku bantu," katanya lagi. Aku ragu sejenak, tetapi pikiranku yang kalut memaksaku untuk mengikuti sarannya. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, bau wangi bunga melati langsung menyambutku. Rumah itu terlihat bersih, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di sudut ruangan, aku melihat meja kecil dengan lilin-lilin menyala dan beberapa benda yang tidak kukenali, seperti sesajen. Wanita itu memintaku duduk di tikar, lalu menyuguhkan segelas air dan piring kecil berisi kue tradisional. "Kau pasti lapar. Makanlah," katanya dengan senyum yang semakin lebar. Namun, sesuatu dalam diriku menyuruhku untuk tidak menyentuh apapun. Aku menatap wajahnya lebih lama, dan entah bagaimana, senyum ramah itu kini terlihat menyeramkan. Aku tahu, aku harus segera keluar dari tempat ini. Tapi sebelum aku bisa bergerak, wanita itu mendekatkan wajahnya padaku dan berkata dengan suara yang lebih pelan, "Kalau kau ingin pulang, ada harga yang harus kau bayar." Aku terpaku di tempat. Kata-kata wanita tua itu terngiang-ngiang di telingaku. "Harga yang harus kau bayar." Apa yang dia maksud? Dalam kepanikanku, aku mencoba menenangkan diri. "Maaf, Bu," aku berkata, mencoba terdengar sopan. "Saya hanya tersesat. Saya harus kembali ke desa nenek saya." Wanita tua itu hanya tersenyum, tetapi tatapan matanya berubah. Senyumnya yang semula ramah kini terasa dingin, seolah dia tahu lebih banyak tentang diriku daripada yang ku ketahui sendiri. "Kau tak bisa pergi begitu saja. Kau sudah masuk ke tempat kami. Kau adalah bagian dari sini." Kata-kata itu membuat tengkukku merinding. Aku berdiri, berniat meninggalkan rumah itu secepat mungkin, tetapi langkahku terhenti. Di luar jendela, aku melihat bayangan bergerak cepat, seperti seseorang yang sedang mengintip dari balik rumah. Tapi saat aku menatap lebih lama, bayangan itu menghilang begitu saja. "Jangan keluar sebelum malam tiba," ujar wanita itu tiba-tiba, dengan nada lebih tegas. "Di luar, mereka sedang mengawasimu." Aku tidak tahu siapa mereka yang dimaksudnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku berjalan keluar dari rumah itu. Wanita tua itu tidak menghentikanku, tetapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku saat aku melangkah pergi. Di luar, desa itu tetap sunyi. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, tetapi semuanya tampak kosong, seolah-olah hanya kulit dari sebuah kehidupan. Aku terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar dari desa ini. Semakin jauh aku melangkah, semakin aku menyadari sesuatu yang aneh. Jalan yang kulewati selalu membawaku kembali ke tempat yang sama. Setiap kali aku berbelok, aku kembali ke depan gerbang bambu yang tadi kulewati saat masuk. Aku mencoba mengingat arah yang kutempuh. Ladang jagung, jalan setapak, desa ini, semuanya seperti perangkap. Aku memanggil nama teman-temanku. Suaraku menggema tanpa jawaban. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat seorang anak kecil duduk di bawah pohon besar di tengah desa. Anak itu mengenakan pakaian lusuh, dan dia terlihat sedang menggambar sesuatu di tanah dengan ranting. Aku merasa aneh karena dia adalah satu-satunya orang yang kulihat selain wanita tua tadi. Aku mendekatinya perlahan, berusaha tidak mengejutkannya. "Kamu tahu di mana jalan keluar dari desa ini?" tanyaku, mencoba terdengar ramah. Anak itu tidak menjawab. Dia hanya terus menggambar lingkaran-lingkaran di tanah. Matanya fokus pada pola-pola aneh yang dia buat. "Hei, aku tersesat. Bisa bantu aku?" Aku bertanya lagi. Kali ini, dia mengangkat wajahnya. "Kalau kau ingin keluar, jangan percaya siapapun di sini," katanya pelan, tetapi nadanya penuh peringatan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Anak itu berhenti menggambar dan menatapku tajam. "Semua orang di sini bukan manusia. Kalau kau ingin selamat, ikuti lingkaran ini." Dia menunjuk pada lingkaran terakhir yang dia gambar, lalu berdiri dan berjalan pergi. Aku mencoba memanggilnya lagi,
tetapi dia menghilang begitu saja. Aku menatap lingkaran di tanah dengan hati yang bimbang. Simbol-simbol itu terlihat seperti ukiran aneh yang kulihat di gerbang bambu. Ini pasti petunjuk, pikirku. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik rumah-rumah kayu di sekitarku. Suara langkah berat yang mendekat dari segala arah. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus membuat keputusan cepat, mengikuti petunjuk anak itu atau mencari jalan keluar sendiri. Di tengah kebingunganku, aku melangkah menuju lingkaran itu, berharap itu adalah jalan keluar dari mimpi buruk ini. Langkahku terhenti di tengah lingkaran yang tadi digambar anak kecil. Rasanya seolah lingkaran itu memancarkan energi aneh. Tetapi entah bagaimana aku merasa sedikit lebih tenang berdiri di sana. Namun, suara langkah berat dari segala arah semakin mendekat, disertai bisikan-bisikan yang terdengar samar namun mengerikan. Aku memejamkan mata, berharap lingkaran ini benar-benar melindungiku. Saat aku membuka mata lagi, suasana desa tampak berbeda. Langit berubah menjadi abu-abu pekat, dan kabut tebal menyelimuti sekitarku. Tiba-tiba, wanita tua yang kutemui sebelumnya muncul lagi. Kali ini berdiri di ambang pintu salah satu rumah. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya, tetapi senyumnya tetap sama. "Nak, kau pasti lelah. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu," katanya dengan nada yang tampaknya ramah. Tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku ragu sejenak, tetapi tidak ada pilihan lain. Kalau aku menolak, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Dengan berat hati, aku melangkah ke dalam rumahnya. Aroma aneh langsung menyergap hidungku. Campuran bau bunga melati yang sangat kuat dan bau tanah basah. Di atas meja kecil di ruang tamu, tersaji makanan yang tampak menggoda. Sepiring nasi putih dengan lauk ayam panggang dan beberapa kue tradisional. Semakin aku memperhatikan, semakin makanan itu terlihat aneh. Ayam panggangnya berwarna terlalu hitam, seperti hangus, dan nasi putihnya memancarkan aroma yang aneh, hampir seperti kemenyan. "Silakan dimakan, Nak," ujar wanita tua itu dengan senyum lebar. "Makanan ini akan mengembalikan energimu." "Aku tidak terlalu lapar, Bu," kataku mencoba menolak dengan sopan. Namun, ekspresi wanita itu langsung berubah. Senyumnya memudar, dan matanya menatapku tajam, hampir mengintimidasi. "Kau harus makan. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi dari sini," katanya dengan nada dingin. Keringat dingin mulai mengalir di dahiku. Aku tahu aku tidak bisa mempercayai makanan ini. Aku pura-pura mengambil sesuap nasi dengan sendok dan mendekatkannya ke mulutku. Saat wanita itu berbalik sejenak, aku menyembunyikan nasi itu di balik kain kursi. Dia menoleh kembali dengan senyum kembali menghiasi wajahnya. Tetapi aku tahu aku harus segera keluar dari sini. "Terima kasih, makanannya enak," berusaha terdengar meyakinkan. Wanita itu menatapku lama, seolah membaca pikiranku. "Bagus, sekarang kau bisa pergi. Tetapi ingat, jalan keluar selalu berubah. Jangan lupa, waktumu tidak banyak." Aku tidak tahu apa maksudnya, tetapi aku tidak ingin tinggal lebih lama. Aku buru-buru keluar dari rumahnya. Saat kakiku melangkah keluar, desa itu kembali berubah. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Langkahku terhenti saat aku melihat sesuatu di tengah jalan desa. Seorang anak kecil, duduk di bawah pohon besar, menggambar lingkaran-lingkaran lagi di tanah. Itu adalah anak yang sama yang kutemui sebelumnya. Dia menoleh ke arahku, dan kali ini, wajahnya terlihat lebih pucat, hampir transparan. "Jangan terlalu lama di sini," katanya dengan suara pelan. "Waktu di desa ini tidak berjalan seperti waktu di dunia luar. Kalau kau tidak segera pergi, kau akan menjadi bagian dari mereka." Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini disertai tawa kecil yang membuat darahku membeku. Bayangan-bayangan besar dengan mata merah menyala mulai muncul dari balik rumah-rumah kayu. "Ikuti lingkaran ini," kata anak itu lagi, menggambar simbol baru di tanah. "Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar." Tanpa berpikir panjang, aku mulai mengikuti jejak lingkaran yang dia buat.
Tetapi bayangan-bayangan itu mulai bergerak, mengejarku dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Aku berlari sekuat tenaga, memegang satu harapan bahwa lingkaran ini benar-benar akan membawaku keluar dari desa yang penuh misteri ini. Aku terus berlari, mengikuti jejak lingkaran-lingkaran yang tergambar samar di tanah. Udara semakin dingin, dan napasku terasa berat. Namun, langkahku tak bisa berhenti, karena suara langkah berat dan tawa serak di belakangku semakin mendekat. Setelah beberapa saat, lingkaran terakhir yang kutemui membawa aku ke sebuah pohon besar di tengah desa. Pohon itu tampak tua, dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah dan daun-daun lebat yang hampir menutupi seluruh langit di atasnya. Di bawah pohon itu, duduk seorang anak kecil yang sudah pernah kutemui sebelumnya. "Kenapa kau masih di sini?" tanya anak itu, kali ini dengan nada sedikit putus asa. "Aku tidak tahu caranya keluar," jawabku. Suaraku hampir pecah karena kelelahan dan ketakutan. Anak itu menatapku tajam. Wajahnya terlihat semakin pucat, hampir seperti bayangan. "Aku sudah memberimu jalan, tapi kau terlalu lambat. Sekarang mereka sudah tahu kau mencoba kabur." Aku menoleh ke belakang, melihat bayangan-bayangan besar dengan mata merah menyala semakin mendekat. Ada sekitar 5 atau 6 sosok, dan mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar. Melompat cepat dari satu atap ke atap lain, kadang-kadang meluncur begitu saja di tanah tanpa menyentuhnya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyaku putus asa. Anak itu mulai menggambar lingkaran baru di tanah dengan cepat, lebih besar dari sebelumnya. "Masuk ke lingkaran ini, tapi ingat satu hal, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Aku mengangguk dengan panik, meskipun hatiku dipenuhi keraguan. "Apa kau tidak ikut bersamaku?" tanyaku. Anak itu hanya tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa membuat hatiku semakin berat. "Aku tidak bisa. Aku adalah bagian dari desa ini." Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, anak itu mendorongku ke dalam lingkaran. Saat kakiku menyentuh lingkaran itu, suasana sekitarku berubah drastis. Pohon besar itu menghilang, digantikan oleh jalan sempit yang dipenuhi kabut. Namun, suara langkah berat dan tawa serak masih mengikutiku dari belakang. Aku berlari lagi, kali ini dengan lebih cepat. Aku terus mengingat kata-kata anak itu, "Jangan menoleh ke belakang." Namun, rasa penasaran hampir menghancurkanku. Rasanya aku ingin tahu apa yang mengejarku, tetapi aku tahu risikonya terlalu besar. Di kejauhan, aku melihat cahaya samar, seperti pelita kecil yang berkedip di tengah kegelapan. Cahaya itu menjadi satu-satunya harapanku. Aku berlari ke arahnya, tetapi suara-suara di belakangku semakin dekat, seolah-olah sosok-sosok itu sudah berada tepat di belakangku. "Nanti, kalau sudah dekat, tutup matamu." Suara anak kecil itu tiba-tiba terdengar di pikiranku. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa berbicara langsung ke kepalaku, tetapi aku memutuskan untuk mengikuti instruksinya. Saat cahaya itu semakin terang, aku menutup mataku rapat-rapat dan melangkah maju. Aku perlahan membuka mata dan mendapati diriku kembali di ladang jagung. Langit sore yang kemerahan menyambutku, dan aku mendengar suara langkah serta tawa teman-temanku di kejauhan. Ketika aku berbalik, aku menyadari sesuatu yang aneh. Ladang itu tidak sepenuhnya sama. Beberapa tanaman jagung tampak lebih tinggi dan lebih rapat, menciptakan bayangan yang membuatku merasa diawasi. Aku mendekati tempat teman-temanku berada. Mereka tampak lega melihatku. "Kemana saja kamu? Kami sudah mencarimu lama sekali," seru Rina dengan nada khawatir. Aku ingin menceritakan semuanya, tetapi suaraku terasa hilang. Selain itu, aku tidak yakin mereka akan percaya. Namun, satu hal yang membuatku semakin khawatir. Di sudut mataku, aku melihat sosok kecil berdiri di antara batang-batang jagung, memandangku dengan senyum tipis. Itu anak kecil tadi, tetapi kali ini, dia tidak tampak seperti manusia sama sekali. Setelah kembali ke tengah ladang bersama teman-temanku, aku merasa ada yang aneh. Meskipun aku sudah kembali, udara di sekitarku terasa berbeda. Ladang jagung yang tadinya akrab kini terasa seperti labirin gelap yang menyesakkan. Bayangan sosok anak kecil yang kulihat tadi terus mengganggu pikiranku. Rina menggandeng lenganku.
Ayo, kita pulang. Hari sudah mulai gelap, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, tetapi pikiranku masih terjebak pada perasaan tidak nyaman yang menghantui. Kami berjalan beriringan menuju jalan setapak yang membawa kami ke rumah nenek. Saat berjalan, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Jalan itu tidak berujung. Kami terus berjalan, tetapi tetap saja dikelilingi ladang jagung. Aku merasa kita seperti berjalan di tempat, kata Sandi dengan nada gelisah. Aku berhenti dan melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda desa nenek. Kita harus keluar dari sini sekarang, ucapku, mencoba mengendalikan rasa panik. Lia, yang biasanya tenang, mulai menangis. Kenapa ini bisa terjadi? Kita tidak mungkin tersesat sejauh ini, katanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah berat di antara ladang jagung. Langkah itu tidak seperti manusia, lebih seperti sesuatu yang besar dan tidak wajar. Dengarkan, bisik Sandi, matanya melotot ke arah suara itu. Aku merasa jantungku hampir berhenti. Suara langkah itu semakin mendekat, dan di sela-sela batang jagung, aku bisa melihat sesuatu bergerak. Sosok besar dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala muncul di antara celah-celah tanaman jagung. Jangan lihat ke matanya. Suara anak kecil yang kutemui sebelumnya tiba-tiba terngiang di pikiranku. Aku menarik teman-temanku, memaksa mereka untuk berlari. Kami berlari sekuat tenaga, meskipun jalan di depan kami terasa seperti tidak berujung. Langkah berat itu terus mengikuti, semakin mendekat. Aku mencoba tetap fokus, mengingat lingkaran-lingkaran yang digambar anak kecil tadi. Di tengah kepanikan, aku kehilangan arah. Kemana kita harus pergi? Tanya Rina. Napasnya tersengal-sengal. Saat aku hampir putus asa, aku melihat bayangan anak kecil tadi berdiri di ujung jalan setapak. Dia melambaikan tangannya, seolah-olah mengarahkan kami. Ikuti aku, kata anak itu. Suaranya terdengar jelas meski ia jauh. Aku menarik tangan Rina dan memimpin teman-temanku mengikuti bayangan itu. Sosok besar di belakang kami semakin mendekat, dan aku bisa merasakan panas dari napasnya. Namun, aku terus berlari, mengikuti bayangan anak kecil yang bergerak cepat di depan kami. Akhirnya, kami tiba di sebuah area terbuka di tengah ladang. Di sana, ada lingkaran besar yang digambar di tanah, bercahaya samar seperti sebelumnya. Anak kecil itu berdiri di tengah lingkaran. Masuk ke sini, perintahnya dengan nada tegas. Tanpa berpikir panjang, kami semua melompat ke dalam lingkaran itu. Begitu kaki kami menyentuh lingkaran, suara langkah berat dan napas panas dari sosok besar itu tiba-tiba menghilang. Namun, suasana di sekitar kami berubah. Ladang jagung menghilang, digantikan oleh jalan setapak kecil yang aku kenal sebagai jalan menuju desa nenekku. Kami saling berpandangan, terengah-engah tetapi lega. Setelah kejadian di ladang jagung, kami merasa lega bisa melihat jalan menuju desa nenek. Namun, suasana masih jauh dari aman. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya memenuhi udara kini menghilang sepenuhnya. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Kita sudah dekat, kan? Tanya Lia. Suaranya terdengar lemah. Aku mengangguk. Meski dalam hati aku masih merasa ada sesuatu yang salah. Jalan setapak ini memang menuju desa nenek, tapi aku tidak ingat pernah melihat bayangan besar pohon beringin tua di tengah perjalanan sebelumnya. Kita berhenti sebentar, kata Sandi sambil memegangi lututnya. Napasnya berat, dan aku bisa melihat keringat membasahi wajahnya meskipun udara dingin. Kami berdiri di bawah pohon beringin itu. Akar-akarnya menjalar hingga ke tengah jalan, membuat tempat itu tampak seperti penjaga yang melarang siapapun untuk lewat. Tunggu, aku rasa kita salah jalan, gumamku sambil memandangi sekitar. Rina menunjuk ke arah cabang jalan yang bercabang dua. Mungkin kita harus memilih jalan yang benar. Sebelum kami sempat memutuskan, suara langkah kaki kembali terdengar. Tidak seperti sebelumnya, langkah ini lebih ringan, seperti manusia. Dari balik pohon, seorang pria muncul. Wajahnya samar terlihat di bawah sinar bulan, mengenakan jubah hitam panjang dan membawa tongkat. Sedang apa kalian di sini malam-malam begini?
Tanyanya dengan suara berat. Aku mencoba menjelaskan bahwa kami tersesat dan ingin kembali ke desa nenek. Pria itu hanya tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang terlihat aneh, tajam dan tidak rata. Kalian tidak akan bisa kembali kalau tidak mengikuti aturanku, katanya sambil menunjuk ke salah satu jalan setapak. Apa maksudnya, Pak? Tanya Sandi, mencoba terdengar tegas meski wajahnya jelas menunjukkan rasa takut. Pria itu tidak menjawab. Ia menyerahkan sebuah cermin kecil yang tampak tua. Pilih satu orang untuk melihat ke dalam cermin ini. Dia akan menunjukkan jalan yang benar. Kami saling berpandangan. Cermin itu terlihat aneh. Bingkai kayunya dipenuhi ukiran yang menyerupai wajah-wajah kecil, seperti menangis. Jangan ambil apapun darinya. Suara anak kecil tadi kembali terngiang di pikiranku. Aku mundur, menolak mengambil cermin itu. Namun, Lia, yang sudah kelelahan dan panik, meraihnya tanpa ragu. Aku akan mencobanya, katanya. Begitu Lia menatap ke dalam cermin, wajahnya berubah pucat. Matanya melebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berteriak, lalu menjatuhkan cermin itu ke tanah. Cermin itu pecah, tetapi bukan pecahan kaca yang terlihat. Dari retakan cermin, cairan hitam pekat mengalir, menyebar ke tanah seperti darah. Pria berjubah hitam itu tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti bergema. Kalian membuat pilihan yang salah, katanya, lalu perlahan menghilang ke balik pohon beringin. Kami berempat berdiri membeku, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, jalan di depan kami sekarang tampak berubah, lebih gelap dan berliku, seperti menantang kami untuk melanjutkan perjalanan. Apa yang sebenarnya kita hadapi? Tanya Rina dengan suara bergetar. Aku tidak punya jawaban. Yang ku tahu, kami tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan, meskipun setiap langkah terasa seperti menuju ke jurang yang lebih dalam. Kami berjalan dengan hati-hati, mengikuti jalan setapak yang kini terasa lebih gelap dan sempit. Udara di sekitar kami semakin dingin, seperti menyelimuti kami dengan kehadiran yang tidak terlihat. Lia terus memegangi tanganku, sementara Sandi dan Rina berjalan di belakang, saling mengawasi seolah takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Lia, kamu baik-baik saja? Tanyaku pelan. Ia hanya mengangguk, tapi wajahnya masih terlihat pucat. Sejak melihat ke dalam cermin tadi, Lia hampir tidak berbicara. Jalan yang kami lalui tiba-tiba membawa kami ke sebuah lapangan terbuka. Di tengah lapangan itu, ada rumah besar yang tampak jauh lebih megah daripada bangunan apapun yang pernah kulihat di desa nenek. Rumah itu seperti hidup. Dinding kayunya tampak berdenyut pelan, seolah bernapas. Kita harus masuk. Rina bertanya ragu, memandangku seperti mencari petunjuk. Sebelum aku sempat menjawab, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit yang panjang. Bau anyir langsung menyeruak keluar, membuatku hampir muntah. Tapi sesuatu yang tak terlihat menarik kami untuk masuk, seolah kami tidak punya pilihan. Begitu kami melangkah ke dalam rumah, pintu di belakang kami menutup dengan keras. Suara itu menggema, membuat kami semua tersentak. Selamat datang. Suara berat pria berjubah hitam tadi terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap kami dengan senyum yang tak wajar. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat kayu yang ujungnya berbentuk kepala ular. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Sekarang, waktunya untuk memilih, katanya sambil menunjuk ke sebuah meja di tengah ruangan. Di atas meja itu, ada 3 benda yang terlihat aneh. Sebuah lilin, sebuah botol kecil berisi cairan hitam, dan sebuah kain putih. Apa maksudnya? Tanyaku, mencoba terdengar berani meski jantungku berdebar kencang. Pria itu mengabaikan pertanyaanku. Jika ingin selamat, kalian harus memilih satu benda ini. Tapi ingat, pilihan kalian menentukan nasib kalian semua. Kami saling berpandangan, tidak tahu harus melakukan apa. Sandi akhirnya maju, menatap pria itu dengan tatapan marah. Kenapa kami harus melakukan ini? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Pria itu tersenyum lagi. Kalian sudah memasuki wilayah kami, dan setiap orang yang masuk harus membayar harga.
Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Rina berteriak. Suaranya hampir menangis. Itu bukan urusan kami. Kalian sudah melanggar batas, dan sekarang kalian harus menghadapi akibatnya. Aku mencoba mengingat ucapan anak kecil yang kutemui sebelumnya. Jangan percaya siapapun di sini. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku merasa semua ini adalah perangkap, tapi tidak ada cara lain untuk keluar. Akhirnya, aku melangkah maju dan memilih lilin. Kami memilih ini, kataku tegas, meski tidak yakin dengan keputusanku. Pria itu tersenyum lebih lebar. Pilihan yang menarik. Sekarang, mari kita lihat apakah kalian cukup beruntung. Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Dinding-dindingnya bergeser, dan kami berada di tengah hutan gelap lagi. Tapi suara tawa pria itu masih terdengar, bergema di udara. Permainan belum selesai. Bersiaplah untuk menghadapi kebenaran. Angin dingin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang tak bisa kupahami. Aku merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang lebih mengerikan daripada apapun yang sudah kami alami sejauh ini. Dan aku tahu, ini belum berakhir. Kami baru saja memasuki tahap permainan yang sebenarnya. Hutan di sekeliling kami terasa semakin mencekam. Suara binatang malam yang biasanya membuat suasana hidup kini digantikan oleh kesunyian yang mengerikan. Seolah hutan ini sengaja menyembunyikan semua rahasianya. Lilin yang kupilih tadi kini menyala di tanganku. Meski aku tak tahu siapa yang menyalakannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sandi dengan suara bergetar. Aku memandang lilin itu. Nyala apinya kecil tapi stabil, memberi sedikit penerangan di tengah gelap yang pekat. Aku memutuskan untuk mengikuti naluriku. Kita ikuti arah nyala api ini. Mungkin ini satu-satunya petunjuk yang kita punya. Kami mulai berjalan, melangkah pelan mengikuti arah api lilin yang seperti menuntun kami. Anehnya, setiap kali kami berbelok, aku merasakan hawa yang lebih dingin di belakang kami, seperti ada sesuatu yang terus mengintai. Lihat itu. Lia menunjuk ke depan. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah lingkaran yang bercahaya lemah di tanah, mirip dengan simbol yang digambar anak kecil tadi. Aku berlari ke arahnya, merasa ini adalah kesempatan kami untuk keluar dari mimpi buruk ini. Sebelum kami bisa mencapai lingkaran itu, suara berat pria berjubah hitam tadi terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Kalian tidak bisa lari, suaranya menggema, disertai langkah-langkah berat yang mendekat dari balik pepohonan. Aku menoleh dan melihat sosoknya muncul dari kegelapan. Namun, kini ia tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyala bergerak mendekat. Kita harus masuk ke lingkaran itu. Kami berlari sekuat tenaga, meski rasa lelah dan takut hampir membuatku menyerah. Saat kami mencapai lingkaran, lilin di tanganku mulai berkedip. Nyalanya seakan meredup. Aku memandang teman-temanku dengan panik. Lia, letakkan tanganmu di lingkaran ini. Kita semua harus menyentuhnya. Kami semua meletakkan tangan di dalam lingkaran bersamaan, berharap ini bisa melindungi kami. Cahaya lingkaran tiba-tiba menjadi terang, menyilaukan mata. Sosok-sosok bayangan itu berhenti di luar lingkaran, tampak ragu untuk mendekat. Ini tidak akan bertahan lama, kata Sandi dengan napas tersengal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku mencoba berpikir cepat. Mungkin lilin ini harus dipadamkan di tengah lingkaran. Itu bisa menjadi jalan keluarnya. Meski ragu, aku memadamkan lilin itu dengan tiupan pelan. Begitu nyala api padam, lingkaran bersinar semakin terang hingga kami semua harus menutup mata. Ketika aku membuka mata, kami berada di tengah ladang jagung lagi. Ladangnya kini terlihat seperti semula. Tidak ada lagi batang-batang tinggi atau suasana menyeramkan. Kita berhasil, bisikku pelan, merasa lega. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama ketika aku menyadari sesuatu. Lia, panggilku, memandang sekeliling. Tapi Lia tidak ada di antara kami. Dia tadi bersama kita. Rina menangis. Kami memanggil nama Lia berulang kali, tetapi hanya kesunyian yang menjawab. Aku merasakan kesedihan mendalam, tetapi juga ketakutan. Apakah Lia tertinggal di dunia itu?
Dengan perasaan bersalah dan bingung, kami kembali ke rumah nenek, berharap nenek tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan Lia. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ini belum selesai. Ada harga yang harus kami bayar, dan Lia mungkin telah menjadi bagian darinya. Saat kami tiba di rumah nenek, malam sudah larut, tetapi rumah itu terang benderang. Nenek duduk di ruang tamu, wajahnya serius. Dia sepertinya sudah tahu sesuatu terjadi. Kalian masuk ke tempat yang seharusnya tidak kalian dekati, bukan? Tanyanya dengan nada dingin. Aku hanya mengangguk pelan. Sandi dan Rina diam. Wajah mereka penuh rasa bersalah. Nenek menarik napas panjang. Apa yang kalian lihat di sana bukan dunia kita. Itu adalah dunia mereka. Dan kalian telah melanggar batas yang tidak boleh dilanggar. Apa yang terjadi dengan Lia? Tanyaku, suaraku bergetar. Nenek memandangku dengan tatapan penuh arti. Jika dia tidak bersama kalian saat kalian keluar, itu artinya dia tertahan di sana. Dunia itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku tidak bisa menahan air mata. Bayangan Lia yang tersenyum dan tertawa masih terlintas jelas di pikiranku. Apakah ada cara untuk membawanya kembali? Nenek menggeleng pelan. Dunia itu bekerja dengan aturannya sendiri. Mereka mengambil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi kau bisa mencoba berdoa dan memberikan persembahan untuk memohon agar dia dilepaskan. Malam itu, nenek membimbing kami melakukan ritual sederhana. Kami meletakkan lilin, makanan, dan bunga di tempat kami terakhir melihat Lia di ladang jagung. Nenek mengucapkan doa dalam bahasa kuno yang aku tidak mengerti. Tetapi aku merasakan hawa di sekeliling kami menjadi lebih tenang. Namun, dalam hati aku tahu, tidak ada jaminan Lia akan kembali. Hari-hari berlalu, dan hidup perlahan kembali seperti semula. Aku, Sandi, dan Rina kembali ke kota, membawa beban berat yang tidak pernah bisa kami lupakan. Kami memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian ini pada siapapun, hanya menyimpannya sebagai rahasia gelap di antara kami. Namun, satu malam, saat aku sedang tidur, aku mendengar ketukan di jendela kamar. Aku terbangun, tubuhku gemetar. Dengan ragu, aku membuka tirai, dan jantungku hampir berhenti. Di luar jendela, Lia berdiri dengan senyum tipis. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. "Terima kasih sudah mencoba," katanya pelan. Suaranya seperti bisikan angin. Sebelum aku bisa menjawab, dia menghilang begitu saja. Aku hanya bisa terdiam. Air mata mengalir di pipiku. Pengalaman di desa gaib itu mengubah cara pandangku tentang dunia. Aku belajar untuk tidak meremehkan peringatan. Betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan yang tidak terlihat. Desa itu menjadi pelajaran yang tidak akan pernah aku lupakan. Ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita, dan kadang-kadang rasa penasaran bisa membawa kita ke tempat yang tidak seharusnya. Dan Lia, meski dia tidak pernah kembali, aku tahu dia selalu ada di antara kami, mengingatkan kami tentang batas yang seharusnya tidak pernah kami langgar. Cerita ini adalah pengingat betapa rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Kita sering mengabaikan peringatan karena rasa penasaran, tanpa menyadari konsekuensi yang mungkin datang. Dalam kehidupan, ada batasan yang harus dihormati, baik itu dalam bentuk aturan, tradisi, atau kepercayaan yang diwariskan. Melalui pengalaman ini, sekaligus belajar untuk menghargai peringatan dan kepercayaan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi menyimpan makna mendalam. Hidup kita tidak sepenuhnya milik kita. Ada dunia lain yang berjalan di samping kita, penuh dengan aturan dan kehendak yang tak selalu kita pahami. Jika suatu saat kita merasa terjebak dalam situasi yang mencekam, ingatlah bahwa keberanian dan penghormatan pada batas yang ada adalah kunci untuk bertahan. Semoga cerita ini menjadi pengingat, bukan hanya tentang batas yang tak boleh dilanggar, tetapi juga tentang pentingnya bersyukur atas hidup yang kita jalani. Sebab, tidak semua yang pergi ke dunia mereka bisa kembali dengan selamat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Tetaplah waspada, dan jangan pernah meremehkan apa yang tak terlihat.